Shalom, kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai bagian yang kedua. Dalam hal menghadapi sakit penyakit dan wabah seperti COVID-19, bagaimana GBI sebagai gereja Pentakosta memahami kesembuhan ilahi? Salah satu butir pengakuan iman GBI berbunyi, kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. GBI percaya Roh Kudus yang memakai para murid Yesus di Kisah Para Rasul adalah Roh Kudus yang sama yang sekarang memakai murid Yesus pada zaman now untuk membawa kesembuhan ilahi kepada orang sakit. Ada beberapa penyebab mengapa seseorang tidak disembuhkan secara ilahi. Lebih lengkap dapat saudara baca melalui artikel link di caption video ini. Dr. French Arrington dalam bukunya Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta menjelaskan, baik Alkitab maupun pengalaman tidak mendukung pernyataan bahwa mereka akan disembuhkan dalam setiap situasi. Dari sisi manusia, kekurangan iman menjadi suatu faktor. Dari sisi Allah adalah berkuasanya kebijakan dan kehendak Allah. Saat ini Allah masih menyembuhkan orang sakit. Tetapi penyembuhan sekarang bukan puncak penyembuhan atau penyembuhan tertinggi. Puncak pembebasan kita selaku orang percaya dalam Kristus terjadi pada kehidupan mendatang. Penyembuhan saat ini adalah suatu tanda dan pencicipan lebih dulu akan penebusan tubuh kita di masa depan. Penebusan kita saat ini hanya sebagian dan penyakit masih terus terjadi. Tetapi apabila Kristus datang kembali, penderitaan, penyakit, keluhan, dan kematian akan berhenti selamanya terhadap orang-orang yang telah ditebus. Bagaimana seharusnya respon orang percaya ketika kesembuhan tidak terjadi pada dirinya? Ikuti apa yang Paulus lakukan. Ia menerima bahwa duri dalam dagingnya yang dapat dikatakan sebagai penyakit dengan hati yang rela, meski Tuhan tidak memberi penjelasan atas semuanya itu. Bahkan ketika Paulus tidak dapat memahami cara kerja Tuhan, ia meresponinya dengan sebuah pengagungan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketidakmengertian kita akan pikiran Allah justru membuat kita lebih dalam menyembahnya. Dr. French Arrington menjelaskan dalam textbook Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta demikian. Untuk melihat Allah yang hanya bekerja melalui penyembuhan-penyembuhan luar biasa, membuat batasan palsu terhadap kuasa Allah. Segala sesuatu yang baik berasal dari Allah. Pengetahuan medis dan keterampilan para dokter dan perawat adalah dari tangan Allah yang beranugerah. Allah berkarya melalui sarana-sarana, baik yang alami maupun supranatural. Dia berkarya dalam menanggapi iman dan doa umatnya. Dia juga melakukan penyembuhan melalui para dokter dan perawat. Kita harus menggunakan diri kita akan sarana-sarana apapun untuk sarana-sarana penyembuhan yang telah diberikan Allah. Doa dan pengurapan minyak memiliki tempatnya sendiri, tetapi doa dan pengobatan medis tidak saling bertentangan. Keuntungan doa penyembuhan dan pengetahuan medis mengalir dari Allah yang sama. Bagi GBI, kesembuhan ilahi adalah salah satu bentuk berkat keselamatan. Keselamatan manusia, itulah yang terpenting. Inilah juga yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. Melalui Healing Movement Crusade, pemberitaan keselamatan selalu menjadi agenda utama. Pelayanan kesembuhan ilahi adalah tanda-tanda yang menyertainya. Gereja digambarkan sebagai tubuh yang memiliki banyak anggota dengan fungsi yang berbeda-beda. Tiap insan gereja dan hamba Tuhan diharapkan memberikan kontribusi bagi masyarakat sesuai karunia masing-masing, khususnya dalam menghadapi wabah seperti COVID-19. Dan yang paling penting, nyatakan kehendak Tuhan agar badai COVID-19 dapat berhenti,
atau menurun dampaknya. Dalam tuntunan Roh Kudus dan dalam nama Yesus, badai COVID-19 dihardik agar diam, tidak lagi mengakibatkan jatuhnya korban. Kuasa Tuhan akan dinyatakan dan banyak orang akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online GBI Pamulang Permai, Minggu tanggal 24 Mei 2020. Mari saudara-saudara, sebelum kita mengikuti ibadah ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Engkau Allah yang baik Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk ibadah online GBI Pamulang Permai Minggu tanggal 24 Mei 2020. Tuhan, hamba kami minta campur tangan-Mu senantiasa dalam kehidupan kami Tuhan. Biar melalui ibadah online ini kami mendapatkan berkat yang sama yang dari Engkau Tuhan. Tuhan, berkati kami semua yang ada di tempat ini maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah. Berkati kami dengan berkat yang sama. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa ada dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya melalui ibadah online ini kami semakin dikuatkan. Kami semakin mendapatkan penghiburan, pengharapan-pengharapan yang baru dari Engkau. Terlebih Tuhan Yesus, kami ada di hari Pentakosta yang dimana Engkau akan mencurahkan Roh-Mu yang kudus buat kami semua Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau persiapkan hidup kami, hati kami untuk menerima pencurahan Roh Kudus ini, sehingga kami dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan Yesus, dan hidup kami dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik, Kau sungguh baik. Tuhan, berkati kami semua Tuhan, sehingga kami mendapatkan berkat yang sama. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari ya semua yang percaya diberkati Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Yes. Kita pada hari Kamis tanggal 21 Mei kita udah mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Setelah itu Tuhan Yesus mengingatkan kepada saudara dan saya untuk menerima janji Bapa di hari Pentakosta ini saudara. Mari saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, persiapkan hati kita semua, hidup kita untuk menerima pencurahan Roh Kudus. Biar kita semua hidup, kita semua juga dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. Dan pada hari Minggu ini saya akan menyampaikan tentang kebenaran firman dengan judul kemuliaan kenaikannya saudara. Melalui kemuliaan kenaikannya Tuhan Yesus, ada banyak hal yang perlu kita pelajari dan kita perlu ketahui saudara, bahwa kemuliaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini adalah sungguh dahsyat dan luar biasa saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita masuk dalam penguraian firman Tuhan, mari sebelumnya kita baca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Judulnya, Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa kini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat yang ketujuh jawabnya, Engkau tidak tahu mengetahui masa dan waktu yang akan ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Yang kedelapan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. 9.
Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya. 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka. Ke-11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian, selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan dan mengunjungi murid-muridnya, kurang lebih 500 lebih. Saya percaya dia mengalami guncangan-guncangan, sehingga melalui perjumpaan dengan Tuhan Yesus, murid-muridnya dikuatkan kembali, diberikan semangat, pengharapan kembali melalui perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, setelah itu saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kenaikan Tuhan ke surga adalah bukti penyempurnaan segala satu kasih Tuhan Yesus kepada saudara dan saya. Tapi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, seluruh murid-muridnya menantikan pencurahan Roh Kudus, yaitu menantikan yang dijanjikan Tuhan Yesus, janji Bapa dengan memberikan Roh Kudus untuk menjadi penolong dan pembela bagi saudara dan saya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mengapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Ada sifat Allah, yaitu omnipresent, Allah maha hadir, Allah berada di mana saja. Dengan Tuhan Yesus naik ke surga, memberikan Roh Kudusnya buat saudara dan saya, maka dimanapun orang percaya yang ada di seluruh bumi ini bisa menerima Tuhan Yesus. Betapa dahsyatnya Tuhan saudara. Kita belajar bahwa melalui kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan di hari Pentakosta ini, semua akan menerima, yaitu pancurahan Roh Kudus yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ada 4 hal tentang kemuliaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, saudara. Kita pasti rindu, bukan hanya rindu dan mau menerima kemuliaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, saudara. Yang pertama, dalam peristiwa kenaikannya, Tuhan Yesus peduli kepada kita, saudara dan saya. Dengan apa? Dengan membuktikan tempat yang sesungguhnya kita berada di surga, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita sebagai orang percaya, tempat kita saat ini ada di bumi, tempat yang sementara. Tempat sesungguhnya yang kita akan tinggali bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga nanti, kekal selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan, perikopnya rumah Bapa, saudara. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku, Tuhan Yesus, akan datang kembali dan membawa saudara dan saya di tempatku, Tuhan Yesus, supaya di tempat di mana aku, yaitu Tuhan Yesus, berada, kamu pun berada, saudara dan saya pun berada. Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat tinggal bagi orang percaya, bagi saudara dan saya. Yang kedua, dalam peristiwa kenaikannya, Kristus membuktikan dengan Roh Kudus kita akan memiliki kuasa.
Yang setuju katakan amin. Betapa pentingnya kuasa Roh Kudus dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari saudara-saudara persiapkan hidup saudara, hati saudara di hari Pentakosta ini, karena akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang luar biasa kepada setiap orang yang percaya. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 dan sampai 9. Perikopnya, Yesus terangkat ke surga. 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa kini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya. 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Roh Kudus dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh sebab itu jaga tubuh ini. Kekudusan, jadikan tubuh ini bejana untuk selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara, kepenuhan Roh Kudus ini penting sekali saudara. Karena setiap orang percaya harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Tubuh ini sebagai bejana untuk mengizinkan Roh Kudus berkarya dan bekerja. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sudahkah kita mengizinkan tubuh ini sebagai bejana Roh Kudus untuk Roh Kudus berkarya dan bekerja? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita percaya saudara, melalui apa yang firman Tuhan katakan di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 itu digenapi bagi setiap orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi kita sudah mengetahui ada 3 poin untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang pertama, sebagai wadah untuk tubuh ini menjadi tempat tinggal Roh Kudus. Yang kedua, tubuh ini merupakan wadah untuk selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang ketiga, tubuh ini merupakan wadah untuk Roh Kudus bekerja dan berkarya saudara. Oleh sebab itu, mari ciri-ciri orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus pasti dengan yakin dan percaya menaikkan pujian. Sama-sama saudara, karena kuasa-Mu Tuhan tidak terjadi di tempat ini. Katakan dengan iman, karena kuasa-Mu Tuhan tidak terjadi sekarang. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang. Katakan dengan iman, mujizat terjadi sekarang ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini dan mujizat terjadi di rumah-rumah saudara-saudara yang hari ini mengikuti ibadah online GBI Pamulang Permai. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita sudah masuk dalam poin yang ketiga. Melalui kemuliaan kenaikan Kristus, Tuhan Yesus membuktikan bahwa
dia menjadi pembela dan sebagai imam besar buat saudara dan saya. Betapa dahsyatnya Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita baca di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-34. Kristus Yesus telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Karena apa? Sampai Tuhan Yesus menjadi pembela. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya dalam hidup ini, baik atau yang jahat. Karena Yesus mati bagi kita. Tuhan Yesus dibangkitkan dari antara orang mati. Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Sekarang ini sedang membela umatnya dalam kedudukannya sebagai imam. Yesus sekarang berada di sebelah kanan Allah, di ruang takhta surgawi, di mana dia membela kita sebagai imam besar. Wow, Tuhan Yesus luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Poin yang terakhir, saudara. Dalam kenaikannya, Kristus membuktikan jalan kepastian untuk kedatangan yang kedua kali. Dia akan datang kembali yang kedua kali, menjemput orang-orang percaya, yaitu saudara dan saya, yang setia sampai garis akhir. Di Kisah Para Rasul ayat 1, pasal yang pertama ayat yang ke-11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Wow, puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Fokus hidup orang percaya bukan membangun prestasi di luar kekuatan dan kemampuan sendiri. Tetapi kalaupun semua orang percaya mendapatkan prestasi dalam segala hal, puji Tuhan, semua dapat karena perkenanan Tuhan. Ini adalah hal yang luar biasa yang Tuhan bisa berikan dan percayakan. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, fokus yang sesungguhnya dalam hidup ini adalah fokus menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita percaya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita bisa berkata, Maranatha, Tuhan Yesus datanglah segera. Kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ketika waktu Tuhan Yesus naik ke surga, yang pertama kali melihat Tuhan Yesus terangkat ke surga adalah murid. Sedangkan nanti pada waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali, yang melihat Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan yang permai, itu adalah murid juga, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk masuk dalam rancangan-rancangannya yang sempurna dalam kehidupan orang-orang percaya untuk menyambut kedatangan yang kedua kali. Tetapi setiap orang yang percaya ke depan tidak selalu berjalan dengan mulus. Ke depan orang banyak menemukan menghadapi badai-badai kehidupan yang besar. Tetapi orang yang berkenan dekat dan intim selalu dekat dengan Tuhan pasti menjadi orang yang memiliki pengalaman hidup luar biasa bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus sudah ada di surga dan Tuhan Yesus sedang merancang sesuatu yang luar biasa bagi orang percaya kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena setiap orang yang percaya akan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari persiapkan diri saudara dan saya untuk menerima kemuliaan yang luar biasa karena Kristus telah naik ke surga dan tinggal di surga, saudara. Dan Tuhan yang akan datang kedua kali untuk menjemput orang yang setia untuk masuk dalam kemuliaan, yaitu memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga memberikan harapan bagi orang percaya, memiliki tempat ya di mana Tuhan Yesus berada. Kita pun ya orang yang percaya akan berada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa besar kasih Tuhan Yesus kepada buat orang-orang percaya, sehingga melalui kemuliaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita banyak mengerti akan kebenaran tentang firman Tuhan.
Mari saudara-saudara, firman Tuhan telah disampaikan. Betapa indah saudara, betapa berbahagianya orang yang setia ikut Yesus. Dia memiliki pengharapan dan janji-janji Tuhan yang digenapi. Melalui kemuliaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, banyak hal-hal yang pasti diperbuat oleh Tuhan Yesus untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Mari saudara-saudara kita bersatu hati berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biar pada pagi siang hari ini kami boleh terus diberkati melalui firman-Mu dalam ibadah online Tuhan Yesus. GBI Pamulang Permai, Hamba-Mu percaya berkat yang sama kami terima. Baik saudara-saudara kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan, berkati dengan berkat yang sama. Saat ini yang mau berdoa untuk semua saudara-saudara kami Tuhan. Saat ini biar di hari Pentakosta pencurahan Roh Kudus yang besar, yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali tergenapi Tuhan Yesus bagi orang percaya. Tuhan Yesus terima kasih Tuhan. Saat ini hamba-Mu juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang di rumah Tuhan Yesus. Tuhan berkati mereka dengan berlimpah-limpah Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Tuhan, juga berkati kami semua. Kami percaya firman yang disampaikan ini akan menjadi berkat buat kami. Tuhan Yesus terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita sambil berkata, Pamulang Permai. Tuhan sudah selesai. Mari kita sama-sama bersatu hati berdoa syafaat untuk pemimpin-pemimpin maupun bapak rohani yang Tuhan sudah tetapkan di atas kita, saudara. Mereka yang berjaga-jaga atas kehidupan kita.
Mari saudara kita berdoa bersatu hati. Kita satukan hati untuk berdoa buat pemimpin rohani, Bapak rohani kita saudara. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pemimpin rohani, Bapak rohani kami Tuhan, yaitu Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Berkati Tuhan gembala sidang kami dengan berkat yang berlimpah-limpah, khususnya kesehatan, umur panjang Tuhan. Pengurangan yang baru senantiasa Engkau berikan buat gembala sidang kami. Tuhan, berikan terus visi-visi yang baru untuk gembala sidang kami membawa gereja GB Gatot Subroto terus membawa untuk lebih dekat lagi kepada-Mu Tuhan Yesus. Berkati istrinya Bu Hermin Tuhan. Tuhan berkati, berikan kesehatan, umur panjang. Tuhan, urapan juga yang baru buat Ibu Hermin. Sebagai Tuhan, kami percaya Tuhan, keluarga ini Tuhan, keluarga besarnya Tuhan juga Engkau berkati, lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus. Tuhan juga keempat wakilnya Tuhan berkati dengan berkat yang sama. Tuhan, berkat yang berlimpah-limpah, kesehatan, umur panjang Tuhan. Tuhan, semuanya Engkau berkati. Tuhan berkati juga gembala rayon kami, Bapak Pendeta Budi atau Totong, Bapak rohani kami Tuhan. Tuhan berkati beliau Tuhan dengan urapan-urapan yang baru Tuhan Yesus. Biar Pak Totong boleh membawa khususnya GBI Rayon 1H ini Tuhan untuk dekat kepada-Mu. Tuhan, kami percaya Tuhan, berkat-berkat berlimpah, kesehatan, umur panjang Tuhan, urapan yang baru. Juga berkati istrinya Cialian Tuhan, berkati juga Wakarayan Pak Yones Raja Gugu Tuhan, dan Bu Olga Tuhan, ikat mereka dengan tali kasih-Mu Tuhan, sehingga melalui mereka Rayon 1 terus dibawa untuk terutama dalam era Pentakosta yang ketiga Tuhan, yaitu pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali tercurah di gereja kami, bahkan gereja-gereja lain Tuhan. Kau curahkan di era Pentakosta ini Tuhan Yesus. Tuhan berkati Tuhan, biar gereja Gatot Subroto khususnya Rayon 1H Kau lipatkan dalam penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir ini Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali, juga di Pentakosta yang ketiga, di mana pencurahan Roh Kudus yang luar biasa ini terjadi kepada setiap orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan yang memberdoa secara khusus untuk Tuhan umat jemaat-Mu yang setia mengikuti ibadah online ini Tuhan Yesus. Tuhan berkati dengan berkat yang sama. Apabila mereka saat ini ada dalam kebimbangan, keraguan Tuhan, melalui kepenuhan Roh Kudus mereka dipulihkan. Apabila ada yang sakit Tuhan, melalui Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus juga Tuhan disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kami percaya juga Tuhan melalui kuasa-Mu Tuhan saat ini COVID-19, pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami terus memperkatakan sesuai dengan firman Tuhan itu, diam tenanglah Tuhan, baik krisis ekonomi, semua Tuhan pulihkan bangsa kami, negeri kami ini Tuhan, khususnya dari pandemi COVID-19 Tuhan. Berikan bangsa Indonesia ini hikmat takut akan Tuhan, sehingga dia boleh menjalankan disiplin, yaitu apa yang sudah pemerintah tetapkan, yaitu protokol pemerintah Tuhan Yesus, menjaga jarak dan lain sebagainya, cuci tangan, pakai masker, semua dijalankan sehingga COVID-19 tidak merebak ke daerah-daerah Tuhan, tapi melalui kuasa-Mu Tuhan, melalui Pentakosta, pencurahan Roh Kudus ini Tuhan Yesus, COVID-19 bisa selesai di Indonesia ini Tuhan Yesus. Dikasih Tuhan Yesus, mari kita angkat tangan, kita arahkan hati pikiran kita kepada Tuhan Yesus. Pulanglah, bawalah berkat yang berlimpah-limpah, kasih karunia dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Mari sama-sama katakan
Amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.